Nasib Kapolda Jawa Barat Jabar, Irjen Ahmad Wiyagus jadi sorotan usai didesak mundur imbas salah tangkap Peggy Setiawan pada kasus Vina Cirebon. Apalagi Peggy Setiawan dinyatakan tak terlibat kasus Vina Cirebon setelah menang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Desakan Irjen Ahmad mundur dari jabatan muncul dari mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji. Susno Duaji beralasan, Irjen Ahmad seolah tidak serius dalam menangani kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki. Saya enggak mau berandai-andai, takutnya Ahmad Wiyagus jadi Kapolri beneran. Sayangnya, hingga saat ini sosok Irjen Ahmad tak kunjung muncul ke publik. Bahkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, keheranan dengan sikap Kapolda Jabar itu. Bahkan, dengan segala hormat, untuk kasus yang sudah menggemparkan macam ini, Kapolri sudah bicara bahwa kasus di 2016 ada persoalan saintifik, Kapolda Jabar tidak pernah kunjung menampakkan diri loh. Kata Reza heran. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Wiyagus pernah mengisi posisi sebagai Kapolda Lampung. Saat itu, ia menerima penghargaan Hoegeng Award 2022 kategori polisi berintegritas dalam peringatan Hari Bayangkara ke-76. Irjen Ahmad Wiyagus yang pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dinilai sebagai sosok polisi anti suap. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Irjen Ahmad Wiyagus layak mendapatkan penghargaan itu. Ternyata masih ada polisi-polisi yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian layak untuk mendapatkan nominasi atau penilaian untuk layak mendapatkan label sebagai penerus semangat Hoegeng baru, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di acara Hoegeng Award, Detribata Dharma Wangsa, Jakarta, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Jenderal Listio mengatakan, pemberian penghargaan ini dibuat agar dapat memacu semangat anggota di lapangan untuk terus berbuat baik dan melakukan tugas pengabdian dengan tulus dan sungguh-sungguh, seperti sosok Kapolri kelima Jenderal Purn Hoegeng Imam Santoso. Menurut Listio, dalam proses pencarian pemenang Hoegeng Award 2022, setidaknya ada 67.000 kandidat yang diusulkan masyarakat. Ia berharap sosok Jenderal Hoegeng juga dapat terus diteladani oleh setiap anggotanya. Kami terus buka diri untuk diberikan kritik, sehingga kemudian, kita betul-betul bisa jadi Polri yang menjadi harapan masyarakat karena memang kita butuh support, kita butuh kritik, imbuhnya. Berikut rekam jejak Irjen Ahmad Wiyagus. Karena kami dari awal, kebetulan saya mantan auditor militer, dari awal perkara saya sudah tahu, perkara ini lemah sekali, kata Marwan dikutip dari tayangan CNN Indonesia, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sementara anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menilai, para penyidik yang menangani perkara Peggy Setiawan perlu diberi sanksi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penyidik dari atas sampai bawah diberikan sanksi oleh Kapolri. Karena ini sudah jadi isu nasional ya, harus Kapolri yang bertindak. Karena apapun ini sudah merusak nama institusi Polri, ujar Trimedia, dikutip dari kompas.com. Karena seperti yang Mas bilang, kasus ini kan sudah viral, banyak kejanggalan dan sebagai macam. Ya tapi kan polisi juga ngotot bahwa dia benar. Makanya langkah hukum yang diambil keluarga Peggy dan para pengacaranya kan bagus, sambungnya. Menurut Trimedia, bukan hanya penyidik yang harus disangsi oleh Kapolri, melainkan juga para pejabatnya, seperti Kapolda Jawa Barat Jabar Irjen Ahmad Wiyagus dan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Dia menegaskan harus ada punishment yang diberikan Kapolri kepada mereka yang salah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Harus ada punishment. Sanksi itu kan dari terendah peringatan bisa, tertinggi pemecatan. Tapi kasus ini enggak mungkin pemecatan. Yang jelas harus ada demosi. Kalau enggak ada efek jera. Kalau gini terus,
Tergerus nama Polri, jelas Trimedia. Daripada dicopot lebih baik mundur karena kesatuan dia udah rusak-rusakan. Selama ini jadi bulan-bulanan, katanya dikutip dari tayangan Intens Investigasi, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera mencopot jabatan Irjen Ahmad Wiyagus. Saya meminta kepada Kapolri sebagai bentuk tanggung jawabnya Kapolda Jawa Barat dicopot termasuk Dirkrimum beserta jajarannya harus dicopot. Karena kami dari awal, kebetulan saya mantan auditor militer, dari awal perkara saya sudah tahu, perkara ini lemah sekali, kata Marwan dikutip dari tayangan CNN Indonesia, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Nikmati berita interaktif dan LIVE Report 24 jam hanya di Tribun. Download. Home News. Regional. Pembunuhan Vina Cirebon. Nasib Irjen Ahmad Wiyagus Kapolda Jabar usai didesak mundur imbas salah tangkap Peggy Setiawan. Tayang, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024 pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Baca tanpa iklan. Penulis, Arum Puspita, Editor, Musahadah. Kolase Tribun Jabar. AA+. Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus Kiri, yang didesak mundur imbas kasus salah tangkap Peggy Setiawan kanan. Surya Ko, ID. Nasib Kapolda Jawa Barat, Jabar, Irjen Ahmad Wiyagus jadi sorotan usai didesak mundur imbas salah tangkap Peggy Setiawan pada kasus Vina Cirebon. Apalagi Peggy Setiawan dinyatakan tak terlibat kasus Vina Cirebon setelah menang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Desakan Irjen Ahmad mundur dari jabatan muncul dari mantan Kabareskrim Komjen Purn, Susno Duaji. Susno Duaji beralasan, Irjen Ahmad seolah tidak serius dalam menangani kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki. Saya enggak mau berandai-andai, takutnya Ahmad Wiyagus jadi Kapolri beneran. Baca juga, rekam jejak Irjen Ahmad Wiyagus Kapolda Jabar yang didesak mundur usai salah tangkap Peggy Setiawan. Daripada dicopot lebih baik mundur karena kesatuan dia udah rusak-rusakan. Selama ini jadi bulan-bulanan, katanya dikutip dari tayangan Intens Investigasi, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Kuasa hukum Peggy minta Kapolda Jabar dicopot. Berita terkait. Live streaming Timnas U23 vs Yordania siaran langsung Piala Asia U23, Indonesia ke perempat final. Kans Timnas Indonesia hadapi Jepang di babak 8 besar Piala Asia U23 2024, jika taklukan Yordania. Timnas Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23, jika bermain imbang kontra Yordania. Sejarah pertemuan Timnas U23 Indonesia vs Korea Selatan jelang 8 besar AFC Asian Cup U23. Lengkap daftar negara lolos 8 besar Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia kantongi 1 tiket. Live score hasil Uni Emirat Arab vs Jepang Piala Asia U23, UEA bertekad kunci kemenangan. Jadwal perempat final Piala Asia U23. Kapan Timnas Indonesia tanding? Skema babak 8 besar Piala Asia AFC Asian Cup U23 lengkap hingga babak final. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera mencopot jabatan Irjen Ahmad Wiyagus. Seorang dokter terkenal telah menemukan obat terbaik untuk nyeri sendi dan lutut. Seorang dokter terkenal telah menemukan obat terbaik untuk nyeri sendi dan lutut. Seorang spesialis terkenal telah menemukan cara untuk menghilangkan nyeri lutut. Saya meminta kepada Kapolri sebagai bentuk tanggung jawabnya Kapolda Jawa Barat dicopot termasuk Dirkrimum beserta jajarannya harus dicopot. Karena kami dari awal, kebetulan saya mantan auditor militer, dari awal perkara saya sudah tahu,
Perkara ini lemah sekali, kata Marwan dikutip dari tayangan CNN Indonesia, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tanggal 23 September tahun 1967. Wiyagus lulusan Akpol 1989 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Di Polda Jawa Barat Ahmad Wiyagus bukanlah muka baru. Pada tahun 2019 dia pernah menjabat sebagai Wakapolda Jabar. Berikut riwayat jabatan selengkapnya. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK. Kapolres Sumedang, 2008. Kanit 2 di 3 Tipikor Bareskrim Polri, 2, 2010. Kasubdit 2 di Tipikor Bareskrim Polri, 3, 2011. Wadir Tipikor Bareskrim Polri, 2013. Dirtipikor Bareskrim Polri, 2014. Wakapolda Maluku, 2018. Wakapolda Jawa Barat, 2019. Kapolda Gorontalo, 2020. Kapolda Lampung, 2022. 2. Polisi Anti Suap. Irjen Ahmad Wiyagus dikenal sebagai polisi anti suap. Irjen Ahmad Wiyagus juga aktif memerangi tindak pidana korupsi. Ketika menjadi perwira menengah, Wiyagus pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lulusan Akpol 1989 ini menjabat sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat Dumas KPK. Saat menjabat sebagai Wakapolda Jabar, dia juga pernah lolos seleksi awal calon pimpinan KPK. Namun, di tengah jalan Ahmad Wiyagus justru memilih mengundurkan diri. Urusan perkara korupsi, Wiyagus sudah handal. Dia pernah dipercaya sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Sejumlah kasus mega korupsi sempat ditangani Wiyagus, diantaranya kasus cetak sawah, Payment Gateway yang menyeret mantan Wamenkumham Denny Indrayana, kasus korupsi Pertamina serta korupsi Stadion Gede Bage di Bandung, Jawa Barat. Di balik prestasinya dalam penanggulangan korupsi, Irjen Ahmad Wiyagus didemonstrasi massa yang mengatasnamakan mahasiswa di depan Polda Gorontalo, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Aksi massa itu membawa sedikitnya 6 tuntutan. Salah satunya meminta agar Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Ahmad Wiyagus dicopot dari jabatannya. Sejumlah massa aksi tampak membawa kain putih berukuran 2 kali 1 meter. Kain putih lusuh itu bertuliskan tagar copot Kapolda Gorontalo menggunakan piloks merah. Adapun 6 tuntutan massa adalah: mendesak Kapolri untuk copot Kapolda Gorontalo, mendesak Kapolda Gorontalo mundur terhormat, meminta pertanggungjawaban struktural Kapolda Gorontalo terhadap penembakan pejabat Polda Gorontalo, mempertanyakan tanggung jawab teritorial wilayah hukum Polda Gorontalo atas penangkapan komoditi Blackstone di Polda Surabaya dan di Pelabuhan Tanjung Priok, penegakan hukum aktivitas alat berat tambang ilegal Pohuwato yang tidak mampu ditertibkan oleh Kapolda Gorontalo, tidak mampu mencegah maraknya investasi bodong yang diduga banyak melibatkan oknum kepolisian. Hingga sore pukul 15.30 WITA, massa aksi masih menyampaikan orasinya di depan Polda Gorontalo. Sejumlah personel polisi disiagakan. Sementara gerbang depan Polda Gorontalo dikunci rapat dan dipagari oleh road barrier.